Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat kita mendengarkan firman Tuhan bagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, baik di Grobogan, Jatiroto, Lumajang, dan khususnya kaum muda remaja dimanapun berada yang mendengarkan siaran ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat kita mendengarkan firman Tuhan. Jelas saat ini adalah kesempatan bagi kita dan sekaligus juga panjang sabar Tuhan buat kita untuk kita senantiasa diperbaharui lewat firman Tuhan yang senantiasa membentuk kehidupan kita sampai menyempurnakan kehidupan kita kembali sama seperti Yesus. Puji Tuhan. Sebelum kita akan menikmati firman Tuhan, terlebih dahulu saya ingin menyanyikan satu pujian bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Dari atas sekarang, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, haleluya. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Tundukkan kepala kita berdoa. Haleluya Yesus, haleluya. Kami menyadari Tuhan, kami adalah tanah liat Tuhan, tanah yang tidak berharga, tanah yang tidak ada nilainya Tuhan.
tetapi kami menyadari Tuhan, sekalipun kami tanah, kami memposisikan diri kami berada di dalam tangan penjunan. Itulah tangan belas kasih murahan-Mu Tuhan. Tanah yang ada di dalam tangan-Mu Tuhan, Engkau bentuk kami sampai kami menjadi serupa seperti Engkau. Hanya kekuatan tangan-Mu, hanya kekuatan firman-Mu Tuhan yang menyembalikan kami untuk dapat menjadi sama seperti Engkau. Sehingga Tuhan, kami juga layak nanti untuk menyambut kedatangan-Mu yang sudah tidak lama lagi di awan-awan yang permai. Kami bisa masuk di dalam perjamuan kawin anak domba, dalam kerajaan 1000 tahun damai, bahkan sampai di dalam Yerusalem yang baru. Terima kasih Tuhan, saat ini banyak kekurangan kelemahan kami Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan nyatakan segala firman-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami yang masih banyak ditandai cacat celah kekurangan kelemahan ini, biarlah Tuhan bentuk sesuai dengan kehendak-Mu sampai kami dibenarkan, disucikan, akan sampai sewaktu-waktu kami dapat disempurnakan sama seperti Engkau sempurna. Terima kasih Tuhan, itu nyatakanlah firman-Mu di tengah-tengah kami saat ini, dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu mulai dari hamba-Mu, untuk kami bisa mampu menyampaikan firman-Mu dengan jelas, dengan benar, dan dengan murni. Menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu, bahkan menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kasih dan sayang-Mu. Bila firman-Mu sungguh-sungguh menjadi jawaban atas hidup kami. Demikian pula kami yang duduk mendengar firman ini, dan bagi siapapun yang mendengarkan siaran ini Tuhan, juga urapilah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang sama pula, agar setiap firman yang kami sampaikan saat ini dapat dimengerti dengan sungguh-sungguh. Percaya yakin akan firman-Mu, bahkan kami juga mampu untuk mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah sungguh nyata saat ini firman dan urapan Roh Kudus merupakan kedua tangan yang Tuhan ulurkan kepada kami, untuk menjangkau jiwa-jiwa yang masih jauh daripada Engkau Tuhan, supaya ada di dalam kehangatan cinta kasih-Mu, dalam pelukan cinta kasih-Mu. Bahkan yang dalam ketenggelaman dosa, Tuhan angkat kami Tuhan, untuk kami dipermuliakan sama seperti Engkau mulia Tuhan. Bahkan juga untuk menjamah kami Tuhan, mengubahkan kehidupan kami, sampai kami dapat menjadi sama sempurna seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sehingga kami juga tidak akan pernah ragu untuk mengangkat kedua tangan kami. Kami hanya menyembah Engkau Tuhan, menyerahkan segenap kehidupan kami, pelayanan kami, masa depan kami, studi-studi kami, masalah-masalah kami, air mata kami, bahkan sampai detak jantung kami serahkan ke dalam tangan belas kasih murah-Mu. Karena di dalam tangan-Mu lah Tuhan ada jaminan kepastian untuk hidup sekarang ini, masa depan yang indah, bahkan sampai kehidupan yang kekal. Segala kuasa-kuasa jahat, kuasa iblis yang akan mengganggu, merintangi di saat firman-Mu disampaikan, yaitu lewat kuasa roh ngantuk, roh keras hati, roh main-main. Kami bersatu hati memanggil nama-Mu yang berkuasa untuk mengusirkan dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya ucapkan selamat kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah bahagia dan kasih Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita saat ini. Puji Tuhan. Kita masih bersama-sama melanjutkan firman Tuhan tentang bagaimana kelemah lembutan ini. Kemarin Sabtu yang lalu kita juga sama-sama mendengarkan bagaimana pribadi daripada guru kita, pribadi Yesus yang adalah lemah lembut, yang mengendarai seekor keledai untuk dibawa masuk dalam Yerusalem yang baru. Jadi kemarin kita sudah sangat diberkati oleh Tuhan bahwa pentingnya kelemah lembutan ini, supaya seperti Yesus, sehingga sebagaimana Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, kita pun juga sama masuk ke Yerusalem, asalkan kita memiliki sama seperti guru kita, itulah lemah lembut. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana kelemah lembutan dari seorang murid, ya, kelemah lembutan dari seorang murid. Kemarin guru kita adalah pribadi Yesus. Prakteknya kelemah lembutan pada pribadi Yesus adalah kemampuan untuk bisa menerima penganiayaan. Itu orang yang lemah lembut, itu pribadi guru kita. Nah, kemarin kita sudah sama-sama mendengarkan bagaimana penganiayaan. Jadi penganiayaan itu mampu untuk menerima perkataan yang kasar, perkataan yang menghujat dan lain sebagainya, mengolok-olok, menghujat, bahkan juga sampai perbuatan yang keras, ditinju, dipukul dan lain sebagainya, sampai di atas kayu salib, bahkan dia dibunuh di situ. Itu orang yang lemah lembut, pribadi lemah lembut, guru kita.
mampu untuk menerima penganiayaan, baik perkataan kasar, baik juga perbuatan-perbuatan yang keras, bahkan sampai dibunuh. Nah, itulah prakteknya kelemah lembutan yang diteladankan dan juga diajarkan bagi murid-muridnya. Dan juga kemampuan yang kedua adalah kemampuan untuk bisa mengampuni kesalahan orang lain. Tuhan Yesus pada waktu di atas kayu salib berkata kepada Bapa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Jadi kelemah lembutan Tuhan Yesus mampu untuk mengampuni segala dosa kesalahan. Dan bukan hanya mengampuni, bahkan sampai melupakan, tidak diingat-ingat lagi. Tidak diingat-ingat lagi. Kemarin kita sudah baca ayat-ayatnya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, sampai dosanya seperti kain kirmisi akan diubahkan menjadi putih seperti salju, putih seperti bulu domba. Nah, itulah pribadi dari kelemah lembutan dari pribadi Yesus, mampu untuk mengampuni segala dosa, bahkan sampai melupakan segala dosa kita. Asal itu tadi, kita sebagai orang yang belajar rendah hati, mampu juga untuk mengaku dosa. Ya, asal mengaku dosa, dosa-dosa kita akan diampuni dan kita disucikan. Nah, sekarang kita akan beralih bagaimana tentang kelemah lembutan dari seorang murid bagi kita sekarang. Kemarin kita sudah belajar dari pribadi Tuhan Yesus. Nah, sekarang bagi kita sekarang, bagaimana prakteknya kelemah lembutan bagi kita semua saat ini. Nah, yang pertama, kemarin kalau Tuhan Yesus ada kemampuan yang untuk bisa menerima penganiayaan, tujuannya cuma satu kan. Tujuannya Tuhan mampu untuk menerima penganiayaan supaya tujuannya cuma satu, supaya terjadi keselamatan, pengampunan dosa. Itu tujuannya Tuhan Yesus. Kenapa sampai mampu menerima penganiayaan seperti itu? Karena tujuannya cuma satu, supaya kita terjadi keselamatan, ya, terjadi pendamaian dosa atas orang yang percaya sama Tuhan Yesus, bertobat, kemudian juga mengaku dosa. Nah, ini tujuan Tuhan Yesus sampai memiliki pribadi yang lemah lembut, tujuannya untuk keselamatan. Nah, sekarang bagi kita kita akan membaca kelemah lembutan yang ada di dalam pribadi murid sekarang. Belajar seorang murid untuk bisa lemah lembut. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-21. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ya, terima kasih. Jadi bagi seorang murid saat ini bagaimana kelemah lembutan ini? Nah, tadi kita sudah membaca dalam Yakobus pasal 1 ayat 21, buang segala apa yang kotor. Itu sudah kita belajar kemarin ya, bagaimana memikul salib kemarin. Kemudian bagaimana juga merendahkan diri, itu harus, itu tadi, segala perkataan yang kotor, kejahatan harus dipaku di atas kayu salib lewat merendahkan diri. Nah, sekarang kelemah lembutan bagaimana? Itulah yang terdapat di dalam Yakobus 1, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hati. Jadi ini prakteknya kelemah lembutan bagi seorang murid, bagi kita saat ini yang mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana prakteknya? Yaitu mampu untuk menerima firman pengajaran yang benar. Bagaimana firman pengajaran yang benar? Itulah firman yang keras, atau yang disebutkan makanan yang keras, seperti disebutkan oleh Rasul Paulus. Firman pengajaran bagikan firman yang keras. Nah, jadi kemampuan untuk bisa menerima firman sekeras apapun firman itu. Nah, itu kelemah lembutan yang harus dimiliki bagi seorang murid. Kemampuan untuk bisa menerima firman sekeras apapun, seperti Yesus kemarin. Menerima penganiayaan begitu kasar, begitu keras, dia mampu untuk menerimanya. Nah, sekarang bagi kita saat ini, yaitulah kemampuan untuk bisa menerima firman sekeras apapun firman itu. Karena sekali lagi tujuannya satu, kelemah lembutan, firman pengajaran yang keras. Bagaimana tujuannya? Itu untuk keselamatan, ya. Yang terus tadi, dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa untuk menyelamatkan jiwa. Jadi tujuannya kita mampu untuk bisa menerima firman pengajaran yang jelas sama seperti Tuhan Yesus. Yesus mampu menerima penganiayaan, tujuannya cuma satu, untuk keselamatan bagi semua orang yang percaya dan yang mau bertobat. Nah, bagi kita saat ini yaitu tadi, kemampuan untuk bisa menerima firman sekeras apapun firman itu. Tujuannya cuma satu, tadi jelas, untuk menyelamatkan jiwa kita. Nah, ini semoga kita bisa mengerti. Oh iya ya, seperti itu.
Bagaimana kalau orang yang tidak mempunyai kelemah lembutan, loh, tidak mungkin bisa terima, ya, tidak mungkin akan bisa terima. Makanya ini diperlukan. Makanya sekali lagi kemarin saya juga mengatakan kelemah lembutan itu sangat penting sekali supaya kita bisa masuk ke dalam Yerusalem, dipakai untuk bisa masuk ke dalam Yerusalem yang baru. Tanpa ada kelemah lembutan sama seperti pribadi Yesus, tidak akan pernah bisa masuk di Yerusalem yang baru. Ini semua kita bisa mengerti dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi itu prakteknya. Prakteknya bagi kita seorang yang murid saat ini, yaitulah kemampuan untuk bisa menerima firman sekeras apapun firman itu. Tujuannya cuma satu, adalah untuk keselamatan jiwa kita. Ya, sama seperti pribadi Yesus. Makanya kita belajar sama seperti Yesus. Tujuannya satu, untuk bagaimana dia rela mampu untuk menerima penganiayaan supaya terjadi keselamatan. Nah, kita pun juga begitu, supaya jiwa kita selamat juga. Diperlukan kelemah lembutan. Nah, ini saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, kita tahu bagaimana firman pengajaran atau disebutkan makanan keras ini. Nah, kalau kita baca di dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12, kita akan lihat Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Iya. Ia menusuk amat dalam, sampai memisahkan jiwa dan roh. Ia menusuk teramat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Terus Sendi-sendi dan sumsum. sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Iya. Inilah kekerasan daripada firman. Firman pengajaran yang keras tadi, bagaikan pedang bermata dua. Wah, kalau pedang bermata dua, sekali lagi saudaraku terkasih dalam Tuhan, bagaimana pekerjaan pedang bermata dua, bahkan sampai menusuk. Aduh, kalau orang tidak mampu, tidak mempunyai kelemah lembutan, jangankan mau ditusuk, disenggol sedikit saja sudah ngamuk-ngamuk. Jangankan mau ditusuk, disenggol sedikit saja sudah ngamuk-ngamuk. Wah, apa itu firmannya? Firmannya menyenggol, firmannya ngeritik dan lain sebagainya. Nah, jangankan ditusuk, disenggol saja ngamuk. Nah, inilah pekerjaan daripada firman, bagaikan pedang bermata dua. Ya, menusuk teramat dalam sampai bisa memisahkan. Bayangkan, sumsum itu adalah sesuatu yang paling terdalam. Itu bisa sampai ditembus oleh kekuatan pedang bermata dua. Tidak ada sesuatu yang bisa disembunyikan. Sumsum itu tersembunyi di dalamnya tulang. Itu bisa sampai dikerjakan di situ. Sampai ke sumsum bisa dikerjakan. Nah, inilah pekerjaan pedang bermata dua. Firman pengajaran yang keras. Bagikan pedang. Waduh, kalau udah ditusuk rasanya memang sakit. Bagi daging rasanya sakit. Tapi ingat sekali lagi, tujuannya hanya untuk keselamatan. Ingat tadi ya, tujuannya tadi supaya terjadi keselamatan bagi jiwa. Bayangkan kalau tidak ada pedang bermata dua. Bayangkan kalau kita tidak mempunyai sikap atau pribadi yang lemah lembut tadi. Tidak akan pernah mungkin, saya sampaikan kemarin, tidak akan pernah mungkin terjadi keselamatan. Bahkan apalagi masuk ke dalam Yerusalem yang baru, tidak akan pernah terjadi. Makanya diperlukan sungguh-sungguh kelemah lembutan, kemampuan untuk bisa menerima firman sekeras apapun firman. Sekeras apapun firman, bagaikan pedang tadi yang menusuk-nusuk. Nah, sekarang prakteknya menusuk ini bagaimana? Kita akan baca di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Ini prakteknya pedang yang betul-betul bisa menusuk teramat dalam. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, Ya, untuk menyatakan kesalahan, ya. untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Terima kasih. Ya, inilah prakteknya pedang tadi yang menusuk tadi. Ya, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, yang saya sebutkan tadi. Mampu untuk menerima firman pengajaran yang keras sekalipun. Diperlukan kelemah lembutan. Tujuannya satu, untuk keselamatan jiwa. Ini semoga kita bisa mengerti. Nah, jadi bagaimana prakteknya sekarang ini? Firman yang keras tadi bagaikan menusuk tadi. Nah, inilah tadi yang kita sebutkan, yaitu yang pertama untuk menyatakan kesalahan. Yang pertama untuk menyatakan kesalahan. Memang nggak enak orang yang dinyatakan kesalahannya, apalagi diungkapkan kesalahannya.
Maaf, kesaksian saya dulu adalah orang perokok yang berat dulu. Setiap kali pendeta, gembala saya dulu menyampaikan rokok kayak gitu, saya ngamuk dalam hati. Ngamuk saya dalam hati. Apa firmannya? Nyindir terus. Apa firmannya? Nyemprot terus. Wah, begitu rasanya. Memang tidak enak. Segala dosa, segala kesalahan itu diungkapkan, dinyatakan, tidak enak. Daging-daging terutama. Bagi telinga juga tidak enak, bagi daging tidak enak. Waduh, semuanya tidak enak sudah. Semuanya tidak enak. Pernah saya ambil putusan, saya tidak mau ke gereja-gereja lagi. Apa firmannya selalu menyinggung. Sebenarnya sekali lagi bukan menyinggung, tapi inilah memang pekerjaan firman. Inilah pekerjaan pedang tadi itu. Sampai mampu bisa memisahkan tadi itu. Kalau tidak bisa memisahkan, waduh, bagaimana terjadi keselamatan? Jadi ini pekerjaan firman sungguh-sungguh. Terjadi sampai bisa memisahkan tadi. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ya, sampai menyatakan kesalahan. Terutama apa yang salah? Terutama mulut ini loh, banyak yang salah. Seringkali mulut ini banyak yang salah. Ini betul-betul dikerjakan, menyatakan kesalahan sampai benar-benar tidak ada kesalahan sedikit pun. Sampai terjadi di dalam Yakobus pasal 3 ayat yang kedua. Mari kita akan baca. Yakobus pasal 3 ayat yang kedua. Yakobus pasal 3 ayat yang kedua. Ini selalu menyatakan kesalahan-kesalahan, terutama mulut ini yang banyak kesalahan. Ya. Yakobus 3 ayat 2. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Ya. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Nah, terutama mulut ini yang banyak salah. Ya, terutama mulut ini banyak salah. Terutama saya pribadi, seringkali walaupun tidak disengaja tanya sama anak saya, Pak mau habis mandi, Pak mau kemana Pak? Mau ke Jakarta. Padahal itu tadi cuma guyon-guyon, tapi ya inilah banyak bersalah. Nah, sampai terjadi nanti seperti itu. Ya, kalau betul-betul pedang itu bisa menusuk, memang perkataan ini banyak yang salah, banyak salah. Nah, ini yang perlu dikerjakan, menyatakan yang salah terutama mulut ini. Seringkali baik yang kita sadari, baik yang tidak kita sadari. Ini seringkali perkataan mulut ini sampai salah. Ya, nah, tadi jelas dikatakan barang siapa yang tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna. Ini pekerjaan pedang tadi, makanan keras tadi, pedang firman pengajaran yang keras tadi, menyucikan bahkan sampai menyempurnakan, sampai tidak bersalah dalam perkataan. Ya katakan iya, tidak katakan tidak. Sampai tidak bersalah dalam perkataan. Berkata benar, iya katakan iya, tidak katakan tidak. Selain itu berasal dari iblis. Iya tetapi, tidak tetapi itu dari iblis. Tetapi bagi kita saat ini yang memiliki hati yang lemah lembut tadi, bisa dikerjakan lewat firman pengajaran yang benar tadi, firman pengajaran yang keras, sampai tidak bersalah dalam perkataan. Kita menjadi sempurna sama seperti Yesus. Yesus tidak pernah salah dalam perkataan. Ya, iya di atas iya, tidak di atas tidak. Nah, sampai kita bisa menyembah kepada Tuhan. Perkataan yang tidak bersalah sampai kita bisa menyembah kepada Tuhan. Ini semoga kita bisa mengerti. Ya, inilah tadi yang kita katakan firman pengajaran yang keras tadi. Prakteknya firman pengajaran yang keras selalu menyatakan kesalahan, terutama mulut ini yang banyak sekali yang salah-salah, perkataan yang salah, sampai kita berdiri, tapi mulut kita bisa berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Ini sama dengan tidak bersalah dalam perkataan, sampai menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Nah, kembali lagi seperti dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Jadi bagaimana prakteknya firman pengajaran yang begitu keras itu, selalu begitu seperti menusuk-nusuk tadi, sampai memisahkan tadi, ya, itu menyatakan kesalahan, ya, sampai kita tidak bersalah dalam perkataan. Kemudian yang kedua, untuk memperbaiki kelakuan. Untuk memperbaiki kelakuan. Tadi perkataan, sekarang kelakuan kita selalu diperbaiki oleh pedang bermata dua, oleh firman pengajaran yang keras tadi, sampai kita seperti 2 Timotius pasal 3 tadi ayat yang ke-16, sekarang yang ke-17. 2 Timotius pasal 3 tadi ayat yang ke-16, sekarang ayat yang ke-17.
Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Iya. Jadi perkataan kita sudah benar dan bersalah dalam perkataan, sampai juga perbuatan kita diperlengkapi dengan perbuatan baik. Ya, untuk memperbaiki kelakuan sama dengan perbuatan. Sampai kelakuan kita langsung bisa diperlengkapi dengan perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik ini bagaimana? Perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang kedua adalah perbuatan yang baik itu adalah orang yang bisa dipakai untuk melayani Tuhan. Ini perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik tadi hidup yang perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Perbuatan yang baik itu juga perbuatan yang perbuatan untuk melayani Tuhan. Kita berbuat untuk mengerjakan dalam pekerjaan Tuhan. Nah, ini perbuatan baik. Ya, yang diberikan karunia untuk pemain musik, yang diberikan karunia untuk sangkur, pemimpin pujian, baik juga untuk membersihkan gereja barangkali, juga untuk doa barangkali. Ini perbuatan baik. Ya, diperlengkapi untuk perbuatan baik. Nah, ini pekerjaan dari pedang bermata dua tadi, memperbaiki kelakuan, memperbaiki perbuatan sampai kita berbuat baik bisa melayani Tuhan. Ya, dipakai dalam pekerjaan Tuhan. Nah, ini pekerjaan daripada pedang bermata dua. Makanya diperlukan sekali lagi kelemah lembutannya. Kalau tidak nanti tak akan mungkin bisa dipakai untuk melayani Tuhan, apalagi nanti dibawa masuk ke dalam Yerusalem yang baru, tidak akan pernah mungkin. Dan yang ketiga sekali lagi, prakteknya firman pengajaran yang keras tadi mendidik orang dalam kebenaran. Ya, di dalam 2 Timotius 3 ayat ke-16 tadi ya. Dalam yang ke-16 tadi. Dan memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Selain menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Kelakuannya sudah baik, bisa melayani Tuhan. Bahkan juga yang ketiga tadi dididik dalam kebenaran. Bagaimana dididik orang sudah di dalam kebenaran, dalam didikan Tuhan? Ya, orang yang sudah dididik dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, ini di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-9. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi telah ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Nah, jadi yang sudah dididik dalam kebenaran tadi, bagaikan dia menerima kelemah lembutan tadi, dididik oleh firman pengajaran yang keras tadi. Nah, inilah tadi, ia tidak berbuat dosa lagi. Orang yang tidak berbuat dosa itu sama dengan orang yang benar. Kalau selama dia berbuat dosa, dia tidak benar. Ya, itu tadi ya. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Itu sama dengan orang yang benar. Bahkan bukan sampai berhenti di situ. Kelanjutannya, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa lagi. Tidak dapat berbuat dosa lagi. Nah, ini orang yang sudah hidup di dalam didikan dalam kebenaran. Tidak bisa berbuat lagi. Tadi tidak berbuat dosa sama dengan dia sudah bertobat, hidup benar. Sampai hidup di dalam kebenaran. Karena prakteknya hidup dalam kebenaran bagaimana? Ya inilah tadi. Tidak dapat berbuat dosa lagi. Sekalipun dirayu, sekalipun dibujuk barangkali, ini enak, coba enak kok ini. Oh, terima kasih ya. Ini orang yang sudah dididik dalam kebenaran. Ini yang orang yang sudah dikerjakan oleh firman pengajaran. Sampai tidak dapat berbuat dosa lagi. Sekalipun dibujuk, dirayu barangkali. Coba perhatikan kaum muda sekarang ini. Sekarang banyak anak-anak muda yang jatuh sampai melepaskan imannya gara-gara mungkin pacaran. Ya itulah tadi, makanya sekali lagi teman-teman mengatakan, ayo cari pasangan yang seiman, cari pasangan yang sungguh-sungguh, mulai dari pacaran sungguh-sungguh cari orang yang beriman. Kalau tidak nanti, enggak apa-apa, saya kan kuat, jangan coba-coba. Jangan coba-coba seperti firman Tuhan sudah dijelaskan, menjelaskan sungguh-sungguh. Kalau kita mau nabrak seperti itu, mereka mencondongkan seorang yang hebat, Raja Salomo, jadi orang yang dipakai luar biasa. Masa tuanya sudah hilang karena istri-istrinya yang bukan anak Tuhan mencondongkan hatinya, sudah keluar sampai tidak hidup seperti bapaknya lagi, Salomo, seperti Daud.
Jangan kita anggap enggak apa-apa, saya kuat kok, saya bisa tarik mereka. Jangan coba-coba. Salomo orang yang hebat saja masa tuanya kalah. Ya, makanya harus belajar sendiri. Dipujuk, dirayu, sampai diancam sekali, dia tidak dapat berbuat dosa lagi. Nah, inilah yang betul-betul bisa orang yang dikerjakan oleh firman pengajaran yang keras tadi. Ya, terutama kita harus lemah lembut untuk bisa menerima firman pengajaran yang keras tadi. Sampai mulut kita tidak bersalah, sampai kita juga diperlengkapi dengan perbuatan baik, kita bisa melayani Tuhan, bahkan juga sampai tidak dapat berbuat dosa lagi, dididik dalam kebenaran. Nah, inilah saudaraku yang dikasihi Tuhan, khususnya kaum muda. Ya, kita benar-benar bisa mengalami perubahan yang luar biasa karena kita memiliki kelemah lembutan. Makanya penting sekali, pentingnya kelemah lembutan, sama persis seperti pribadi Yesus yang ada lemah lembut. Kita harus memiliki kelemah lembutan. Ingat sekali lagi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ingat sekali lagi, prakteknya orang yang lemah lembut ini tidak banyak. Ya, orang yang lemah lembut ini tidak banyak. Seperti yang terjadi dalam perumpamaan kita akan baca di dalam Matius pasal 13, Injil Matius pasal yang ke-13, ayat yang ke-3 sampai yang ke-9. Ayat yang ke-3 sampai yang ke-9. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Ya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan pemakannya sampai habis. Ya. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Ini yang kedua ya, tadi di pinggir jalan, kemudian yang kedua adalah jatuh di tanah yang berbatu-batu. Kemudian yang ketiga sekarang. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Ya. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Nah, ini yang ketiga, semak duri. Terus. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ini yang keempat. Lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Jadi sekali lagi, orang yang mempunyai kelemah lembutan ini, sekali lagi kalau di dalam kita kaitkan di dalam Matius 3 ayat yang ke-19, 13 ayat yang ke-3 sampai 9 ini, tidak banyak. Tidak banyak, ada 4 tempat tadi. Seperti dalam perumpamaan dalam penaburan tadi. Seperti dalam perumpamaan penaburan. Jadi ada 4 tempat. Yang pertama tadi, ingat ya, yang pertama tadi bagaikan tempat satu di pinggir jalan. Yang kedua, tanah batu-batu. Yang ketiga, di semak duri. Yang keempat, di tanah yang baik. Jadi kalau 4-4-nya ini kita ambil dalam satu kesatuan, misalkan dalam satu rumah lah, misalkan satu rumah, anggap ini 100%. Dalam satu rumah ada 100%, ada ayah, ibu, anak, dan lain sebagainya, 100%. Dari 4 tempat ini, cuma 1 yang berhasil. Nah, kalau kita aktif prosentasekan 4 ini, kalau 100 ini sama dengan 25, 25. Jadi yang cuma berhasil cuma 25%, yang 75% tidak berhasil. Karena apa sekali lagi? Ya cuma tidak memiliki kelemah lembutan. Tidak memiliki kelemah lembutan. Ingat sekali lagi, kemampuan untuk bisa menerima firman pengajaran yang benar, keras. Kemarin saya sudah sering kali mengingatkan bahwa banyak dipanggil, sedikit yang dipilih. Banyak dipanggil, sedikit yang dipilih. Karena apa sekali lagi? Itu tidak memiliki kelemah lembutan. Jadi cuma sedikit, cuma 25%. Jadi ini ukuran standarnya daripada Alkitab. Makanya yuk kita bersungguh-sungguh dalam satu rumah ini cuma 25%. 25% yang berhasil. Dalam satu rumah skup yang kecil. Makanya ayo kita berusaha sungguh-sungguh supaya kita bisa menjadi orang yang 25% tadi, menjadi tanah yang baik tadi. Sekeras apapun firman itu. Karena tujuannya satu, untuk menyelamatkan jiwa. Kita berusaha sungguh-sungguh untuk bisa menjadi orang yang ke-25%. Makanya diperlukan kelemah lembutan. Yang 75% gugur semua. Satunya benih itu jatuh di pinggir jalan, kemudian diinjak-injak orang sampai akhirnya tidak menghargai firman Tuhan. Karena sekali lagi itu firman seharusnya untuk menolong, tapi tidak menghargai firman. Ya, firman itu yang sekaligus untuk menyelamatkan, tapi seperti saya tadi katakan, wah nyinggung perasaan dan yang diinjak-injak sama
tidak menghargai firman Tuhan. Tempat yang berbatu-batu tadi, kehidupan yang keras, tidak mau terima firman Tuhan. Sampai juga di tanah yang banyak semak duri, ya, kekhawatiran dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa menyediakan hati tanah yang baik, yaitulah tanah yang baik sama dengan kelemah lembutan tadi. Jadi cuma 25%, terlalu sedikit. Makanya saya juga rindu menjadi orang-orang di rumah ini supaya menjadi orang yang 25% tadi. 25%. Kita belajar sungguh-sungguh, berusaha sungguh-sungguh memiliki kelemah lembutan supaya tadi bisa berbuah. Ada yang berbuah 30, ada yang berbuah 60 sampai 100. Kita berusaha untuk bisa berbuah sampai 100. Makanya perlu sekali lagi hati kita ini menjadi hati yang lemah lembut, ya, menerima kemampuan menerima firman sekeras apapun firman, karena tujuannya supaya kita selamat, menyelamatkan jiwa kita. Ya, terlalu sedikit, cuma 75% yang gagal, 25% yang berhasil. Jadi terlalu sedikit yang berhasil. Standarnya Alkitab cuma 25. Ayo sungguh-sungguh, terutama di rumah ini, di dalam gereja juga begitu, dalam penggembalaan juga begitu. Di dalam penggembalaan mungkin ada berapa, ya anggaplah 100%, cuma 25 yang berhasil, yang memiliki tanah yang lembut tadi. Lainnya kemana ya? Tadi itu gagalnya di situ, karena menghargai firman, karena keras hatinya, nggak mau terima, bahkan sampai kekhawatiran dalam hatinya sehingga tak mampu untuk menerima firman Tuhan. Sampai antar penggembalaan, bahkan sampai seluruh dunia, sedikit yang dipilih, cuma 25%. Jadi makanya sungguh-sungguh berusaha untuk menjadi orang yang lemah lembut supaya kita berhasil tadi memperoleh keselamatan, ya. Nah, saya ingin mengajak sekarang bagaimana 75% tadi yang tidak berhasil tadi, yang nggak artinya tidak memiliki kelemah lembutan tadi. Saya teringat juga ayat ini, ya, Yohanes 6, Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-60 terlebih dahulu. Murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Ya. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, seperti pedang bermata dua yang menusuk-nusuk, tidak enak bagi telinga, tidak enak bagi daging. Keras perkataannya. Terus, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Siapa yang sanggup mendengarkannya? Hanya orang yang memiliki hati yang lemah lembut, yang sanggup untuk bisa menerima perkataan yang keras. Ingat, catat sekali lagi. Hanya orang yang memiliki kelemah lembutan yang sanggup menerima perkataan yang keras. Semoga kita bisa mengerti. Ya, jadi banyak dari murid-muridnya yang berkata perkataan ini keras, tidak mampu untuk menerima. Tetapi bagi orang yang memiliki lemah lembut, hanya yang mampu menerima firman itu. Kenapa tidak sampai mereka bisa menerima perkataan? Karena sekali lagi hatinya keras. Semakin hati keras, firman pengajaran semakin keras juga, nggak mau terima. Ya, ini semua kita bisa mengerti. Kemudian loncat ayat yang ke-66. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Ya, gagal total. Banyak murid-muridnya yang mengundurkan diri dari berapa ribu, dari 5.000 turun 4.000, kemudian dengan perkataan yang keras dari 4.000 tinggal 12 murid pada waktu itu. Bayangkan, pada waktu Yesus memberi 5.000 orang, firman penginjilan luar biasa. Yesus dahsyat, luar biasa, wah hebat. 5.000 orang bisa makan. Kemudian mujizat yang kedua juga dilakukan, 4.000 orang sudah turun 4.000. Bahkan dengan perkataan yang keras, firman pengajaran yang keras ini, dari 4.000 turun menjadi 12 orang, murid-muridnya inti tadi. Sama Tuhan Yesus juga ditantang juga. Ya, kalau kita baca ayat berikutnya, kamu tidak mau pergi juga? Itu ayat yang ke-67. Kamu tidak mau pergi juga? Tapi murid-muridnya berkata, Simon Petrus berkata, Tuhan, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan yang hidup. Simon Petrus bisa mengakui keadaan. Ya. Kalau kamu mau pergi kepada siapa Tuhan?
Perkataanmu sekalipun keras, tapi perkataan yang hidup membuat jiwa kita selamat. Itu pekerjaan pedang permata dua. Ya, pedang permata dua. Sampai ditantang oleh Tuhan, tapi mereka tidak. Tuhan, aku tetap ikut. Sekalipun perkataanmu keras, tapi untuk keselamatan jiwa kami. Nah, ini, saudara. Nah, kemudian tadi yang mengundurkan diri tadi. Yang mengundurkan diri tadi. Kita sudah baca tadi ya di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-60 tadi perkataan yang keras. Kemudian ayat yang ke-66 mulai daripada waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Tuhan. Sudah tidak ke gereja-gereja, sudah tidak mau ikut Tuhan, tidak mau ikut Tuhan lagi. Tapi ingat sekali lagi, kalau sudah menolak firman Tuhan, pengajaran yang keras karena kekerasan hati tadi, ingat Injil Yohanes pasal 6 ayat 66. Injil Yohanes pasal 6 ayat 66. Mereka mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Yesus. Dicap angka 6. Bukan kebetulan ayat. Memang itulah orang yang tidak memiliki kelemah lembutan, yang menolak firman Tuhan, memiliki hati yang keras, tidak mau terima firman pengajaran yang keras. Akhirnya dicap angka 6. Yohanes 6 pasal 6 ayat 66. Dicap triple C. Antikris. Menjadi antikris. Pengikutnya setan. Ini semoga kita bisa mengerti dengan sungguh-sungguh. 75% tadi sudah gagal menjadi antikris. 6. Semoga kita bisa mengerti dengan sungguh-sungguh. Ayo perjuangkan dengan sungguh-sungguh saat ini untuk bisa memiliki hati yang lemah lembut. Karena ini yang berhasil bisa sampai mengeluarkan buah yang manis. Buah yang manis. Ya. Tetapi sekali lagi perkataan yang keras tadi, kalau bisa memiliki hati yang lemah lembut tadi, bisa menampung perkataan yang keras. Bisa menampung. Kayak saya dulu tidak bisa menampung, tapi sekarang sudah berbeda. Dulu saya memang seperti itu. Tapi sekarang setiap firman yang keras selalu menunjuk kesalahan. Tuhan, iya, itu saya Tuhan. Itu aku Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Nah, itu orang yang lemah lembut. Sekalipun firmannya keras, tapi kalau sudah hatinya lemah lembut, mampu untuk bisa menerima sekeras apapun firman itu. Sampai kita bisa mengaku, iya Tuhan, aku itu Tuhan. Aku itu seperti itu. Oh, ampuni saya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Itu orang yang lemah lembut. Orang yang lemah lembut. Ya. Nah, ingat sekali lagi, sampai kita bisa menghasilkan buah tadi. Ada yang 30, 60 sampai 100. Ingat sekali lagi, kita ini adalah bangsa kafir yang bukan umatnya pilihan Tuhan. Umat pilihan Tuhan adalah orang Israel. Kita bangsa kafir, sama seperti pohon ara. Tapi Tuhan tuntut pohon ara. Masih ingat ya bagaimana Tuhan mengutuk pohon ara itu, karena Tuhan Yesus lapar ingin memetik pohon ara. Pohon ara itu tidak berbuah, makanya Tuhan kutuk di situ. Itu pohon ara. Sekalipun kita bangsa kafir, tapi harus kita berusaha sungguh-sungguh memiliki sifat, apalagi kita bangsa kafir, harus memiliki hati yang lemah lembut. Kita akan baca di dalam Matius pasal 24, Injil Matius pasal yang ke-24 ayat 31 sampai 33. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Iya. 32. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut, terus dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Nah, ini yang diperlukan sebagai kita bangsa-bangsa. Sudah, terima kasih. Ini yang diperlukan kita sebagai bangsa kafir, bukan umat pilihannya Tuhan. Kita belajarlah, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Ya, perumpamaan apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Ayo, sekali lagi kita bangsa kafir bagaikan pohon ara, belajar untuk bisa melembut. Bangsa kafir yang tidak punya pengharapan, yang sudah tidak ada harapan hanya untuk
Nanti kita akan baca sama-sama bagaimana bangsa kafir hanya untuk dibinasakan, tetapi masih ada pengharapan. Tentunya kita harus melembut dulu. Kalau sudah melembut bisa bertunas. Artinya bertunas itu ada pengharapan. Mengeluarkan daun bertunas nanti bisa mengeluarkan daun dan bisa tumbuh. Sama dengan bisa memiliki pengharapan. Bangsa kafir yang tidak punya harapan, tidak ada harapan. Tapi kalau bangsa kafir itu mau melembut, memiliki hati yang lemah lembut, oh ada harapan. Ada harapan apa ya? Itu tadi kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan seperti doa tadi saya. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Bagi yang secara pribadi ya tadi kita tahu kita sudah dipanggil Tuhan. Secara umum nanti kedatangan Tuhan di awan-awan yang sudah semakin dekat. Nah, ayo belajar melembut. Pohon ara ini belajar melembut supaya ada harapan bagi kita, bangsa kafir pohon ara. Kalau tadi saya katakan bagaimana kok bangsa kafir pohon ara ini disebutkan seperti bangsa kafir. Kita baca di dalam Hosea pasal 10 ayat yang ke-1. Ini tentang pohon ara bagikan bangsa kafir. Hosea pasal yang ke-10 ayat yang ke-1. Hukuman karena penyembahan berhala. Ya. Israel adalah pohon anggur yang riap tumbuhnya, yang menghasilkan buah. Makin banyak buahnya, makin banyak dibuatnya mesbah-mesbah. Terima kasih sudah sampai sini. Bagian A saja. Hosea pasal 10 ayat ke-1. Tadi kita sudah sama-sama membaca Israel adalah pohon anggur. Jadi Israel itu bagaikan diibaratkan seperti pohon anggur tadi. Ya, Israel bagaikan pohon anggur, bangsa Israel. Nah, kita sebagai yang saya katakan pohon ara ini bagaikan bangsa kafir. Bangsa kafir karena kepunyaan Tuhan lah. Pohon anggur tadi ini adalah bangsa Israel. Nah, kita ini bangsa di luar Israel sama dengan pohon ara. Makanya harus berusaha sungguh-sungguh supaya bisa melembut tadi, supaya ada harapan tadi di situ. Bagaimana supaya pohon ara itu ada harapan di situ? Nah, tadi sudah jelas ya ayatnya, Israel adalah pohon anggur dan riap tumbuhnya. Jadi bangsa Israel diibaratkan seperti pohon anggur. Nah, pohon ara bagaimana ya, kita bangsa kafir di luar bangsa Israel, bagaikan pohon ara tadi. Nah, makanya sekali lagi pohon ara ini harus berusaha sungguh-sungguh untuk bisa melembut tadi, memiliki kelemah lembutan. Nah, untuk bisa melembut, coba kita akan baca Lukas pasal 13 ayat 6 sampai 9. Injil Lukas pasal 13 ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Ya. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Ya, terus. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Ya, terus. Sebab jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Ya, mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Iya. Jadi jelas ya perumpamaan ini bahwa bangsa Israel seperti pohon anggur. Nah, pohon ara tadi di dalam ayat yang ke-6 disebutkan ada pohon ara di kebun anggur itu. Nah, jadi untuk bisa kita menghasilkan buah harus di dalam kebun anggur itu. Ingat sekali lagi bahwa pohon ara bangsa kafir. Kalau bisa berbuah, ingin berbuah bagaimana? Harus ada di dalam kebun anggur tadi. Seharusnya tidak layak ini suruh tebang, karena memang tidak suruh tebang sama pemiliknya tadi. Tetapi penjaganya tadi, biar Tuhan izinkan saya untuk mencangkul lagi, untuk memberikan pupuk lagi, supaya dia bisa berbuah. Kalau tidak berbuah, tebang saja sudah. Jadi bagaimana posisi kita sebagai bangsa kafir? Harus berada di dalam kebun anggur tadi. Artinya bagaimana harus tergembala. Kita bangsa kafir harus tergembala masuk dalam kebun anggur. Kebun anggur. Dan ingat sekali lagi, Tuhan tuntut pohon ara. Jadi makanya tadi seorang penjaga tadi, baikkan seorang gembala yang selalu memberikan pupuk, selalu mencangkul. Supaya apa lagi? Dicangkul, supaya gembur tanahnya, supaya lembut tanahnya, supaya dikasih pupuk nanti bisa berbuah.
Nah, ini pohon ara, posisi pohon ara harus di tengah kebun. Artinya bangsa kafir kita ini harus tergembala. Harus tergembala. Ya, harus tergembala. Supaya kita layak juga disebut menjadi anak-anak Tuhan juga. Bangsa umat pilihan Tuhan seperti bangsa Israel. Harus tergembala sampai memiliki tanah yang lembut tadi. Lemah lembut tadi. Makanya perlu dicakul terus. Supaya untuk apa? Untuk menggemburkan. Supaya untuk bisa menggemburkan. Jadi bangsa kafir harus memposisikan diri, kita harus dalam kandang penggembalaan, tergembala bagikan di tengah kebun anggur tadi. Ya, terus dicangkuli dan dipupuk supaya lemah lembut, bisa menghasilkan buah, bisa menghasilkan buah. Kalau enggak tebang. Tapi saya baca lagi di situ pohon ara enggak ditebang, karena memang enggak disebutkan lagi ya. Berarti dia berhasil. Makanya kita bangsa kafir ayo belajar memiliki lemah lembut. Tariklah pelajaran dari pohon ranting ara. Mulai melembut tadi itu, oh ada harapan. Bangsa kafir kita. Yang penting kita harus memposisikan diri kita terus tergembala. Bangsa kafir adalah bangsa yang harus tergembala, bagaikan dalam kebun anggur. Terus kita dicangkul, dikasih pupuk supaya bisa menghasilkan buah tadi. Jadi ini posisinya kita, pohon ara. Ingat sekali lagi, Tuhan juga pakai pohon ara. Bangsa kafir. Itu ayatnya sudah jelas. Jadi pohon ara ini menggambarkan bangsa kafir. Harus dalam posisi tergembala. Dalam kebun anggur sama dengan tergembala kita di situ. Bagaikan domba yang digembalakan di dalam kandang. Dan setelah kita tergembala di situ. Bangsa kafir harus digembalakan dalam kebun anggur. Nah, baru tadi di sini di dalam Matius pasal 21, kembali lagi ke sana. Injil Matius pasal yang ke-21 ayat 1 sampai yang kedua. Yesus dielulukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat di Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku." Ya, terima kasih. Jadi perumpamaan bangsa kafir ini diibaratkan sama seperti pohon ara dan seperti keledai. Nanti saya tunjukkan ayatnya. Kok bisa bangsa kafir ini disebutkan bangsa keledai? Nanti saya tunjukkan juga ayatnya. Jadi inilah posisi kita. Seperti pohon ara tadi harus dalam kebun anggur sama dengan tergembala. Nah, sama seperti keledai tadi. Keledai tadi harus disebutkan situ tertambat. Nah, keledai tadi harus tertambat. Artinya apa tertambat? Harus diikat. Diikat di mana? Ya itulah sama dengan tergembala tadi. Harus masuk dalam kandang pengembalaan. Diikat. Nggak liar lagi sudah. Kalau keledai itu nggak diikat menjadi keledai liar. Ya, makanya harus diikat sama dengan kehidupan yang tergembala tadi. Baru orang yang sudah tergembala tadi dipakai Tuhan untuk ditunggangi oleh Tuhan. Ya, ditunggangi oleh Tuhan sama dengan dikendarai oleh Tuhan. Nah, jadi kita yang sudah tadi sudah tergembalakan, sudah tidak liar lagi, mulut kita, perbuatan kita tidak salah. Kemudian kita kalau sudah tekun di dalam pengembalaan itu, seperti keledai yang tertambat tadi itu, nah, kita dipakai tadi. Ya, diperlengkapi perbuatan baik tadi, nah, dipakai tadi melayani Tuhan di dalam kegerakan pembangunan tubuh Kristus. Seperti keledai tadi yang ditunggangi oleh Tuhan sama dengan kehidupannya dipakai oleh Tuhan. Kehidupan yang melayani Tuhan. Ayo, kita saat ini bukan melayani, bukan untuk siapa-siapa, karena kita dipakai untuk Tuhan, ditunggangi oleh Tuhan. Untuk apa tujuannya? Dibawa masuk ke dalam Yerusalem yang baru. Tergembala dulu, baru kita ditunggangi oleh Tuhan. Ya, dipakai dalam kegerakan pembangunan tubuh Kristus. Saya ingin tunjukkan seperti bangsa keledai. Kenapa kok keledai ini dikatakan bangsa kafir? Itu di dalam Hakim-Hakim, supaya kita tidak cari-cari ya. Hakim-Hakim pasal 15 ayat yang ke-16. Hakim-Hakim pasal 15, Hakim-Hakim 15 ayat yang ke-16. Berkatalah Simson, dengan rahang keledai, bangsa keledai itu kuhajar.
Dengan rahang keledai 1.000 orang kupukul. Ya, terima kasih. Jadi dikatakan tadi, dengan rahang keledai, bangsa keledai itu bangsa Filistin. Bangsa keledai itu bukan bangsa Israel, tapi bangsa Filistin. Di luar bangsa Israel. Yaitulah kita saat ini. Bangsa kafir ditunjukkan sebagai bangsa keledai. Nah, tapi Tuhan pakai, ingat sekali lagi. Keledai sekalipun keledai, tapi ditunggangi oleh Tuhan. Dipakai kegerakan untuk bisa masuk di dalam Yerusalem yang baru. Jadi tidak main-main. Nah, ayo jadi sungguh-sungguh kita jadi keledai yang tertambah, tergembala, supaya kita sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan untuk bisa masuk ke dalam Yerusalem yang baru. Nah, seharusnya bangsa keledai ini bagaimana? Keluaran 13 ayat yang ke-13. Keluaran 13 ayat yang ke-13. Tetapi setiap anak keledai yang lahir terdahulu kau tebuslah dengan seekor domba. Atau jika engkau tidak menebusnya, engkau harus mematahkan batang lehernya. Tetapi mengenai manusia, setiap anak sulung di antara anakmu laki-laki haruslah kau tebus. Ya, terima kasih. Jadi bangsa keledai ini bagaimana? Hanya untuk dipatahkan batang lehernya. Makanya harus ditebus. Harus ditebus pakai darah Yesus. Bangsa kafir, bangsa keledai ini harus ditebus. Kalau enggak, bangsa keledai itu hanya untuk dipatahkan, lahir hanya untuk dipatahkan batang leher. Ya, itu jelas tadi disebutkan. Ya, di setiap anak keledai yang lahir terdahulu kau tebuslah dengan seekor domba, pribadi Yesus berdomba. Dan jika tidak menebusnya, engkau harus mematahkan batang leher. Itulah bangsa kita, bangsa kafir. Jadi kita bangsa kafir, bangsa keledai yang mendapat kesempatan. Asal itu tadi kita mulai belajar untuk melembut, berusaha untuk memiliki hati yang lemah lembut tadi, supaya ada harapan kita dibawa masuk di dalam Yerusalem yang baru. Ada pengharapan tadi. Asal itu tadi bisa melembut, hati kita memiliki hati yang lembut sungguh-sungguh. Nah, itu ayat di dalam, kita kembali Matius pasal 21 tadi ayat 4 sampai yang kelima. Matius pasal 21 tadi ayat yang keempat sampai yang kelima sekarang. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Terima kasih. Ada kesempatan yang baik. Ada kesempatan yang luar biasa kita bangsa keledai. Asal mau tertambat, asal mau seperti pohon ara yang ada di kebun anggur tadi, tergembala, baru kita dipakai oleh Tuhan, ditunggangi oleh Tuhan, dikendarai oleh Tuhan. Kalau tidak dikendarai oleh Tuhan Yesus, keledai ini hanya ditunggangi oleh Bileam nanti. Hanya ditunggangi oleh Bileam. Kita tahu Bileam mencari keuntungan, keuangan dan lain sebagainya. Ditunggangi Bileam. Tidak dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus, malah dipakai pembangunan tubuh Babel, tubuhnya setan, untuk dipakai dalam pembangunan tubuh setan, rumah Babel, ya, tubuhnya setan, pembangunan bukan rumah Tuhan tapi tubuhnya setan, ya. Ini semoga kita bisa mengerti. Makanya harus tergembala, kita harus tergembala supaya kita dipakai dalam kegerakan pembangunan tubuh Kristus, ditunggangi oleh Tuhan, dikendarai oleh Tuhan untuk bisa masuk di dalam Yerusalem yang baru. Ayat yang terakhir, ayat 10 sampai yang ke-11. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Ya, terima kasih. Kita bicara masuk dalam Yerusalem, gemparlah kota. Siapa orang ini? Pribadinya Yesus yang adalah guru kita, sekaligus Tuhan kita yang mengajarkan kelemah lembutan bagi kita, kemampuan untuk bisa menerima firman pengajaran sekeras apapun. Tujuannya satu, untuk keselamatan jiwa kita. Bahkan kita mulai dipakai untuk kegerakan tubuh Kristus masuk di dalam Yerusalem yang baru, supaya kita bisa benar-benar masuk di dalam Yerusalem yang baru. Nah, inilah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Biarlah firman Tuhan mengajar sungguh-sungguh kepada kita, supaya kita memiliki hati yang lemah lembut. Dan memang gak enak bagi telinga, bagi daging, bagi perasaan kita selalu ditunjuk-tunjuk kesalahan, dinyatakan kesalahan. Tapi bukan untuk menyakiti, tapi untuk menyelamatkan jiwa kita. Ayo belajar, khususnya kita bangsa kafir ini, belajar seperti pohon ara,
bisa melembut, seperti juga keledai tadi yang harus tertambat di situ, supaya kita ditunggangi, dikendarai oleh Tuhan, supaya bisa masuk di dalam Yerusalem yang baru. Amin. Tuhan memberkati. Saya rindu kita akan nyanyikan Bapa lembutkanlah hatiku. Haleluya. Bapa lembutkanlah hidupku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa bentuklah hatiku. Bapa bentuklah hidupku untuk dapat menjadi saksi. Dari atas Bapa lembutkanlah hatiku. Bapa lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa bentuklah hidupku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat firman-Mu saat ini Tuhan, yang mengajarkan kami bangsa kafir yang tidak punya pengharapan Tuhan. Tapi sekali lagi bangsa kafir itu mau melembut. Ada pengharapan seperti pohon ara tadi Tuhan yang bertunas. Ada harapan bagi kami Tuhan. Ada harapan kami untuk bisa tertambat dalam pengembangan. Asal kami selalu berada di dalam kandang pengembangan. Kami tergembala Tuhan. Kami tekun di dalam pengembangannya, selalu mengerjakan kehidupan kami yang masih banyak kesalahan ini Tuhan. Yang masih kelakuan kami yang tidak baik ini Tuhan. Akan kami selalu dididik Tuhan di dalam jalan kebenaran sampai kami tidak dapat berbuat dosa lagi. Kami dipakai oleh Tuhan, dikendarai oleh Tuhan, sampai kami bisa masuk di dalam kegerakan pembangunan tubuh Kristus, masuk di dalam Yerusalem yang baru. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh-sungguh Tuhan, kami belajar untuk menjadi sama seperti Engkau Tuhan, memiliki kelemah lembutan. Karena pentingnya kelemah lembutan itu Tuhan, yang membawa kami Tuhan untuk dibawa ke dalam keselamatan, akan dipakai untuk dalam kegerakan pembangunan tubuh Kristus, untuk masuk di dalam Yerusalem yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tetapkan sungguh-sungguh firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, supaya sekali lagi Tuhan kami menjadi sama seperti Engkau, memiliki hati yang lemah lembut Tuhan, lemah lembut kemampuan untuk kami bisa mendengar firman pengajaran-Mu yang sekeras apapun firman, untuk menyelamatkan jiwa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, syukur kami naikkan kehadirat-Mu. Kami khususnya juga berdoa untuk tamu dan remaja Tuhan,
Kiranya Tuhan senantiasa selalu mempertambah-tambahkan jiwa-jiwa yang baru, jiwa yang lama akan teguhkan, jiwa yang sudah undur kembalikan mereka semua, agar kembali anak-anak muda boleh bergairah untuk dapat beribadah melayani Engkau Tuhan. Yang juga menghadapi kenaikan kelulusan, Tuhan tolong semua Tuhan, baik tingkat SD, SMP, SMA, perguruan tinggi juga Tuhan tolong semua, berikan hikmat, akal budi, kepandaian yang daripada Tuhan, supaya mereka juga dapat berhasil dalam studinya, naik lulus dan namamu memperoleh nilai yang baik, naik lulus dan namamu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Yang mencari sekolah perguruan tinggi juga mencari pekerjaan, Tuhan tolong semua, buka jalan Tuhan, berikan sekolah yang terbaik, juga perguruan tinggi yang terbaik, bahkan juga pekerjaan yang baik Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu yang menghadapi sakit penyakit, Tuhan tolong semua, berikan kesembuhan yang heran, bilur-bilur tetap berkuasa untuk menyembuhkan, bahkan sampai menyempurnakan kesehatannya, agar kembali anak-anak-Mu boleh merasakan pertolongan-Mu, bilur-bilur tetap mengerjakan, menyembuhkan, bahkan sampai menyempurnakan kesehatannya dengan sempurna. Terima kasih Tuhan. Yang mempunyai masalah, Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Dalam pergumulan berat, Tuhan memberikan jawaban-jawaban yang pasti. Yang dalam kekurangan, Tuhan cukupkan. Yang dalam kesusahan, Tuhan hiburkan. Terutama yang mengalami kelemahan, kuatkan iman, pengharapan, kasih-Nya hanya kepada Engkau saja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kita sekali lagi Tuhan, untuk kami memiliki berusaha sungguh-sungguh untuk menjadi orang yang 25% tadi Tuhan. Kami berjuang sungguh-sungguh untuk memiliki hati yang lemah lembut, kemampuan untuk kami bisa menerima firman sekeras apapun firman, hanya untuk menyelamatkan kami dan dipakai untuk pekerjaan Tuhan, untuk dibawa masuk ke dalam Yerusalem yang baru. Terima kasih Tuhan, syukur kami naikkan kehadiran-Mu. Juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan berkati dengan damai sejahtera. Lalukan juga COVID-19 ini Tuhan, supaya kami hidup normal seperti Engkau, seperti sedia kala Tuhan, dan Tuhan akan menolong kami semua Tuhan. Terima kasih, syukur kami naikkan kehadiran-Mu. Sekarang biarlah kiranya berkat, rahmat, damai sejahtera serta kasih-Nya di dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Tuhan memberkati.